Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, nomor induk mahasiswa 2214140009, program studi akuntansi syariah, mata kuliah metodologi studi Islam, yang diampu oleh Ibu Fadiah Adlina, MPDI. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi, karya-karya, serta pemikiran kontribusi dari tokoh Ibnu Khaldun. Biografi Ibnu Khaldun. Nama lengkap Ibnu Khaldun ialah Waliuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Hasan bin Jabir bin Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman bin Khaldun. Nasab Ibnu Khaldun digolongkan kepada Muhammad bin Muhammad bin Hasan bin Jabir bin Muhammad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Khalid. Beliau dikenal dengan nama Ibnu Khaldun karena dihubungkan dengan garis keturunan kakeknya yang ke-9, yaitu Khalid bin Utsman. Kakeknya ini merupakan orang pertama yang memasuki negeri Andalusia bersama para penakluk kebangsaan Arab. Sesuai dengan kebiasaan orang-orang Andalusia dan Maghribi yang terbiasa menambahkan huruf waw dan nun di belakang nama-nama orang terkemuka sebagai penghormatan dan takjim, maka nama Khalid pun berubah menjadi Khaldun. Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia, Afrika Utara pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi dan wafat di Kairo pada 25 Ramadan 808 Hijriah atau 19 Maret 1406 Masehi. Beliau wafat dalam usianya yang ke-76 menurut perhitungan Hijriah. Di Kairo, sebuah desa yang terletak di Sungai Nil sekitar kota Pustat, tempat keberadaan Madrasah Al-Qomhiyah di mana sang filsuf, guru, politisi ini berhikmat. Sampai saat ini, rumah tempat kelahirannya yang terletak di Jalan Turbahdai, Tunisia masih utuh serta digunakan menjadi pusat sekolah Idarah Ulia. Pada pintu masuk sekolah ini terpampang sebuah batu maner berukir nama dan tanggal kelahiran Ibnu Khaldun. Riwayat pendidikan. Masa pendidikan Ibnu Khaldun di Tunisia dalam jangka waktu 18 tahun, yaitu antara tahun 1332 sampai 1350 Masehi. Ibnu Khaldun mengawali pendidikannya dengan membaca dan menghafal Al-Quran, seperti kebiasaan yang membudaya pada masanya. Pendidikan Ibnu Khaldun dimulai pada usia yang dini dengan pengajaran yang ketat dari guru pertamanya, yaitu orang tuanya sendiri. Kemudian, barulah beliau menimba berbagai ilmu dari guru-guru yang terkenal pada masanya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Misalnya, mempelajari bahasa Arab dengan sastranya, Al-Quran dengan tafsirnya, hadis dengan ilmu-ilmunya, ilmu tauhid, fikih, filsafat, dan ilmu berhitung. Menurut Ibnu Khaldun, Al-Quran ialah sebagai pendidikan awal dan menjadi landasan dalam konsep Islam. Al-Quran adalah bagian yang paling penting dalam kehidupan seorang Muslim karena merupakan sumber utama pengetahuan dan bimbingan bagi manusia. Karya-karya Ibnu Khaldun. Setelah menguraikan tentang masa pendidikannya, berikut ini akan dibahas mengenai hasil karya-karya Ibnu Khaldun. Sebenarnya, Ibnu Khaldun telah menghasilkan berbagai banyak karya, namun banyak dari karya-karya tersebut yang belum ditemukan ataupun tidak diterbitkan sama sekali. Meskipun Ibnu Khaldun hidup masa di mana peradaban Islam mulai mengalami kehancuran, akan tetapi beliau mampu tampil sebagai pemikir Muslim kreatif dan melahirkan pemikiran-pemikiran besar dalam beberapa karyanya. Karya-karya Ibnu Khaldun yang banyak dibahas para ahli sampai saat ini ialah Al-Ibar, Muqaddimah, dan Al-Ta'rif. Sebenarnya kitab Muqaddimah dan Al-Ta'rif adalah bagian dari kitab Al-Ibar yang terdiri dari 7 jilid. Muqaddimah merupakan pengantar Al-Ibar dan Al-Ta'rif merupakan bagian penutupnya. Adapun penjelasan mengenai kitab Al-Ibar yang terdiri dari 7 jilid besar tersebut ialah sebagai berikut. 1. Jilid pertama disebut dengan kitab Muqaddimah. Muqaddimah ialah bagian pertama dari kitab Al-Ibar yang membahas tentang masyarakat dan gejala-gejalanya seperti pemerintahan, kedaulatan, kekuasaan, otoritas, pencaharian, penghidupan, perdagangan, keahlian, serta ilmu-ilmu pengetahuan dan sebab-sebabnya, sampai alasan-alasan untuk memilikinya. Kitab pengantar yang panjang inilah merupakan inti dari seluruh persoalan terdapat dalam kitab Al-Ibar, sehingga karya ini dikenal sebagai karya yang monumental dari Ibnu Khaldun. Walaupun Muqaddimah adalah bagian dari Al-Ibar, tetapi
Kitab Muqaddimah ini dibedakan dari karya induknya dan akan dibahas tersendiri. Muqaddimah merupakan kekayaan yang tidak terkira dalam warisan intelektual sastra Arab karena pemikiran dan penelitiannya yang sangat luar biasa serta memuat berbagai metode gejala sosial dan sejarahnya, memuat berbagai aspek kehidupan dan juga ilmu pengetahuan. Hal tersebut membuat pemikiran Ibnu Khaldun tetap dibicarakan hingga kini sebagaimana pemikir besar lainnya sepanjang masa. Ibnu Khaldun menyelesaikan penulisan kitab Muqaddimah yang mengagumkan itu hanya dalam waktu 5 bulan di Benteng Salamah pada pertengahan 779 Hijriah sampai 1377 Masehi, untuk kemudian direvisi dan memeliti sampulnya, serta melengkapinya dengan berbagai sejarah bangsa-bangsa. Kitab ini menjadi kajian dan teori canggih yang menempati posisi tinggi di antara hasil-hasil pemikiran masyarakat atau manusia, juga menjadi legenda dalam warisan bahasa Arab. 2. Jilid kedua hingga kelima disebut dengan kitab Al-Ibar. Al-Ibar merupakan karya utama bagi Ibnu Khaldun. Adapun judul asli dari kitab Al-Ibar ini yaitu Kitab Al-Ibar wa Diwan Al-Mubtada wa Al-Kabir fi Ayyam Al-Araf Al-Arah wa Al-Azam wa Al-Barbar wa Man Ashrum min Zawi As-Sultani Al-Akbar. Karena judul kitab tersebut terlalu panjang sehingga dalam berbagai referensi pada umumnya sering disebut dengan kitab Al-Ibar atau Tarikh Ibnu Khaldun. Kitab Al-Ibar diselesaikan Ibnu Khaldun ketika bermukim di Qalqalah Salamah, daerah Al-Jazair sekarang. Beliau memulai hidup baru di tengah kesunyian padang pasir tersebut dengan menghabiskan waktu selama 4 tahun dan berkonsentrasi dalam menulis Al-Ibar sebagai suatu karya sosio-historis yang terkenal. Kitab kedua yang terdiri dari 4 jilid ini menguraikan tentang sejarah bangsa Arab, generasi-generasi dan dinasti-dinastinya sejak kelahiran Ibnu Khaldun. Di samping itu juga berisi tentang sejarah beberapa bangsa yang pada saat itu dan orang-orang besar beserta dinasti-dinastinya seperti bangsa Pontian, Syira, Persia, Yahudi atau Israel, Koptik atau Mesir, Yunani, Romawi, Turki, dan Franka, orang-orang Eropa, hingga abad ke-8 Hijriah sampai ke-14 Masehi. 3. Jilid ke-6 dan ke-7 disebut Kitab Al-Ta'rif. Kitab ketiga yang terdiri dari 2 jilid ini berisi tentang sejarah bangsa barbar dan suku-suku yang termasuk di dalamnya, seperti suku Janata, Nawatah, Mahmudah, Baranis, serta asal-usul dan generasi-generasinya. Selanjutnya Ibnu Khaldun pun membahas tentang sejarah dinasti yang ada pada masanya, seperti dinasti Bani Hafs, dinasti Bani Abdulwad, dan dinasti Bani Marin. Pembahasan terakhir dari kitab ini ialah tentang Ibnu Khaldun yang berbicara tentang dirinya sendiri. Beliau menyelesaikan penulisan kitab ini pada awal tahun 797 Hijriah. Pemikiran serta kontribusi Ibnu Khaldun. Dapat dikatakan bahwa metode Ibnu Khaldun dalam menulis sejarah adalah metode historiografi dirayah. Metode ini adalah metode penulisan yang mementingkan kebenaran suatu sejarah sehingga sejarah yang ditulis tersebut harus melalui kritik intelektual dan rasional serta didukung oleh observasi langsung terhadap peristiwa yang diteliti. Dengan metode ini, Ibnu Khaldun kemudian menulis sejarah secara sistematis. Ia menulis sejarah setiap negara dan dinasti secara teliti sejak permulaan hingga akhir sehingga peristiwanya lebih mudah dipahami. Ia mengurutkan objek pembahasannya, mencari kaitan antara peristiwa yang satu dengan yang lain, mengatur dalam bab-bab, memberi judul, serta menyusun daftar isi. Ibnu Khaldun adalah seorang sejarawan abad pertengahan yang telah melakukan banyak perubahan dalam penulisan sejarah. Seperti yang diketahui bahwa sebelum masa Ibnu Khaldun, sejarah hanyalah berupa cerita fiktif belaka. Ibnu Khaldun dalam lintas sejarah tercatat sebagai ilmuwan muslim pertama yang serius menggunakan pendekatan historis dalam wacana keilmuan Islam. Sejak Al-Kindi, Al-Farabi sampai sekarang, pemikiran Islam hanya menyinggung masalah mantif, tabiiyat, dan ilahiyat. Ilmu-ilmu kemanusiaan termasuk sejarah tidak atau belum pernah menjadi sudut bidik telaah keilmuan yang serius. Orang boleh mencatat Ibnu Khaldun sebagai pengecualian yang amat jarang. Lebih jauh dikatakan bahwa Ibnu Khaldun telah menobatkan ilmu sejarah sebagai mahkota ilmu pengetahuan. Menurut pandangan saya, pemikiran Ibnu Khaldun tersebut benar
Karena dengan melalui pendekatan historis akan memudahkannya membedakan yang mana benar dan yang salah. Pemikiran Ibnu Khaldun itu juga secara intelektual. Oleh sebab itu, Ibnu Khaldun bisa meminimalisir kesalahan yang sering terjadi, yang membuat Ibnu Khaldun menetapkan syarat-syarat yang lebih bermutu dan faktual. Selanjutnya kesimpulan. 1. Ibnu Khaldun adalah seorang filsuf politik yang mengikuti banyak kejadian politik yang terjadi pada masanya. 2. Etika merupakan filsafat nilai, pengetahuan tentang nilai-nilai dari perbuatan dan tingkah laku manusia melalui hati nurani. Jika dihubungkan dengan politik, etika dapat diartikan sebagai sejumlah nilai luhur yang seharusnya diterapkan dalam politik para politisi. 3. Etika sangat penting untuk direalisasikan dalam realitas politik kontemporer. Tanpa etika, asabiyah tidak akan bisa mencapai superioritas dan keunggulannya. 4. Pada dasarnya masyarakat dewasa ini jauh lebih mudah untuk menerima etos kemodernan pada masa-masa silam. Namun tidak juga bisa diragukan bahwa pemikiran intelektual masa silam itu juga mempunyai relevansi bagi kehidupan modern saat ini. Saran: setiap manusia memiliki kesalahan dan kekurangan, begitu pula penulis yang tidak dapat mengabaikan fakta bahwasanya dalam melakukan penelitian ini terdapat beberapa kendala yang cukup signifikan. Di antaranya adalah penulis tidak dapat mengakses beberapa tulisan yang rasanya perlu untuk dijadikan sandaran dalam pembahasan ini, seperti Al-Ibar dan At-Tarif. Oleh karena itu, penulis berharap kepada pembaca agar dapat memberikan saran maupun kritik terhadap tulisan ini, sehingga bisa diperbaiki dan dipahami secara lebih komprehensif tentang pemikiran Ibnu Khaldun khususnya dan politik umumnya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.